warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Kak. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sandra Rahman, akrab dipanggil Sisa. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelumnya bolehkah saudara memperkenalkan diri saudara terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Sandi, atau saya dari Kabupaten Bulukumba, dan pada tahun ini saya menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri yang ada di Kota Makassar. Baik. Nah, bagaimana kabarnya Sandi hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Kak, meskipun dingin karena cuaca kali ini hujan. Tadi kesini apa? Naik motor, Kak. Bagaimana perjalanannya dari kesini? Perjalanan ke sini itu sangat susah dapat tempatnya karena saya merupakan orang baru di Makassar, jadi saya agak linglung untuk tempat ini, dan tadi di jalan itu sangat macet karena mungkin orang-orang pada liburan, jadi sangat macet di jalan. Nah, liburan ini Sandi ngapain aja sekarang? Untuk liburan kali ini saya cukup tidur saja karena mungkin saya kekurangan tidur, dan saya mencuci baju, sepatu, dan perlengkapannya lain. Baik, Sandi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tugas wawancara kita kali ini, yaitu wawancara kali ini untuk memperjelas lagi mengenai apa sih yang sedang dialami oleh saudari sebutnya yang telah saya wawancarai, merupakan teman dekat dari Sandi. Nah, adapun waktu yang akan kita gunakan untuk wawancara kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit. Nah, sebelumnya saya ingin meminta ke saudari Sandi, apakah Sandi bersedia untuk diwawancarai? Sangat bersedia. Baik, sebelumnya saya juga ingin meminta izin kepada Sandi untuk pada proses wawancara kali ini, wawancara kali ini akan direkam menggunakan kamera dan akan direkam menggunakan perekam suara. Apakah Sandi bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Langsung saja, yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana hubungan Sandi dengan saudara Rari. Nah, hubungan saya itu sama Rika, pada awalnya itu kami kan ada organisasi luar sekolah. Nah, di situ saya mulai dekat sama Nari seiring berjalannya waktu, dan dekat sekali itu pada kelas 3 SMA. Di situ kami mulai berbagi cerita, apa perlu kesannya gitu. Seberapa dekat Sandi dengan Rari? Kalau bisa dibilang, Kak, sahabat, karena dari cerita Nari yang keluh kesahnya, misalnya hari-harinya apa yang dia lakukan, dia cerita ke saya, mulai dari apa yang dia lakukan, apa keluh kesahnya. Misalnya dia sakit, dia cerita ke saya, bilang saya sakit, obat apa bagus diminum. Rari sama Sandi kenal sudah berapa tahun? 2020 mungkin sudah 3 tahun. Kira-kira Sandi mengetahui Rari seberapa dalam? Kalau bisa dibilang sih, Kak, tidak terlalu dalam sih, cuman saya selalu menggali, karena kalau dilihat dari mukanya pasti saya tahu, oh ini pasti ini ada masalahnya, jadi saya bertanya sampai bisa dibilang ke akar-akarnya. Baik, Sandi. Saya ingin menanyakan kira-kira bagaimana perubahan perilaku atau kebiasaan Rari dalam 2 minggu terakhir ini berdasarkan sudut pandang Sandi. Kalau perubahan dari hari 2 minggu ini, Kak, itu sangat berubah. Dikarenakan saya kan mengenal Rari dari masa SMA. Terus masa SMA-nya Rari itu dia orangnya extrovert. Terus di masa sekarang dia itu introvert, dia selalu di kamar kosnya, selalu sendiri. Kan saya juga orangnya sibuk, kan saya sibuk juga sama teman kelompok, jadi saya jarang ke kosnya. Sekalinya saya ke kosnya, dia itu orang sendiri, main HP gitu. Kira-kira Sandi pernah tidak menyaksikan secara langsung mengenai kondisi fisik Rari? Kira-kira bagaimana kondisi fisik Rari saat ini menurut Sandi? Untuk kondisi fisik Rari itu, Kak, mungkin belum beradaptasi pada cuaca di sini, karena cuaca dari kabupaten sebelumnya itu dingin, kalau di sini kalau malam masih panas, jadi dia harus beradaptasi. Terus mungkin dengan belum beradaptasinya cuaca, dia sakit-sakit, belum 3 hari sembuh dia sudah sakit. Kira-kira sakit yang diderita Rari selama ini
mungkin demam karena mungkin dia belum bisa beradaptasi sama cuacanya yang ada di sini. Karena kalau belum malam yang 9 kayak itu cuaca sudah panas dan suhu itu dingin. Terus tidak ada kayak jeda untuk misalnya dingin baru panas-panas sedikit langsung di sini kan dingin baru langsung panas, jadi mungkin agak kaget tubuhnya. Selama 2 minggu ini seberapa sering Rahim sakit? Apakah dia pernah sakit benar-benar? Mungkin kak sudah sedikit mau sakit, tapi dia mungkin langsung minum obat karena itu hari saya ke kosnya dia bilang tidak enak, mungkin bilang tidak enak badanku, jadi langsung mungkin dia minum obat karena itu hari di rak bajunya itu ada obat. Nah, baik. Menurut Sandi, apa yang biasanya Rahim lakukan ketika kayak mengalami tadi kondisi fisik yang buruk? Yang dia lakukan itu kan cuma tidur, cuma kayak harus dinasihatkan tidur dirinya baru keluar karena mungkin dia takut untuk menularkan penyakitnya kepada orang lain. Nah, selama kondisi fisik Rahim itu buruk, apakah ya Sandi selalu ada Rahim? Untuk kondisi buruknya itu kak, waktu baru saya pernah mungkin tidak selalu ke dia kak, tapi itu hari saya sedang kuliah, ada teman saya bilang bahwa memberitakan saya bahwa Arif itu sedang sakit, jadi saya pergi ke kosnya, terus saya periksa bahwa Arif itu sangat panas, dan di situ saya masakkan air panas, itu air panas merupakan kayak penurun lah untuk tahapan pertama untuk Rari, dan di situ saya kompres, saya masakkan dia nasi karena dia nasinya karena mungkin dia tidak bisa memasak, jadi saya masakkan, terus setelah masak nasi saya pergi beli makanan jadi karena mungkin tidak ada bahan-bahan, jadi itu yang dimakan Rari, baru itu minum obat. Baik, menurut Sandi, kira-kira apa yang biasa Hari lakukan ketika tadi mengalami gejala fisik yang buruk? Ya, yang dilakukan itu kayak cuma tidur atau mati selimut mungkin karena dia dingin dan di kamarnya dan paling saya itu dia menangis. Mungkin dia rindu kepada keluarganya, kepada mamanya yang sering memanjakannya pada saat dia sakit. Terus pada saat kota ini dia sendiri, dan di situ saya memasakkannya supaya dia bisa tenang, dan saya menjadi kepalanya supaya dia juga bisa makan dikasih makan sama aku. Nah, Sandi, saya mau tanya, kira-kira bagaimana sih keadaan emosionalnya Rari 2 minggu belakangan ini? Untuk keadaan Baik, Sandi. Menurut Sandi, kira-kira saudara Rari ini lebih sering merasakan emosi positif atau negatif belakangan ini? baik kak, untuk hari itu mungkin saya bisa bilang emosinya itu negatif, dan di mana ada suatu permasalahan yang dia tidak bisa ungkapkan untuk emosi kepada seorang, yang dimana dia takut untuk menyakiti hatinya. Nah, untuk meluapkan emosinya itu dia memendamnya atau dia cerita ke saya bahwa berkeluh kesahnya tentang masalah tersebut. Pas Rari itu bercerita mengenai keluh kesahnya, bagaimana tanggapan Sandi? Saya menanggapinya kak dengan kata-kata yang bisa membangun dia supaya dia tidak terpuruk dengan emosi tersebut, bahwa bisakah kamu untuk cerita baik-baik saja kepada dia supaya permasalahan ini bisa selesai dan tidak berlarut-larut kamu tahan begitu. Nah, Sandi seberapa sering sih sebenarnya Rari cerita sama Sandi? Mungkin bisa dibilang kak kalau ke kosnya, karena kalau lewat chat itu pasti saya jarang balas chat karena mungkin saya orangnya kayak malas sekali untuk chat sama dia, karena mungkin interaksi secara langsung itu ketika saya ke kosnya mungkin pada hari-hari yang saya tidak sibuk, mungkin itu dia mulai curhat cerita. Nah, nanti selanjutnya saya ingin menanyakan, kira-kira ada kejadian atau situasi yang mempengaruhi keadaan emosionalnya Rari saat ini?
bisa dibilang ada nggak seperti yang saya ceritakan, ada satu permasalahan yang membuat dia emosi, tapi dia harus menahannya karena takut untuk menyakiti hati seseorang. Menurut Sandi, apakah belakangan ini Rari merasa sulit untuk bahagia? Kalau bisa dibilang untuk bahagia itu tidak, karena ketika saya datang di kosnya pasti dia bahagia, cuman mungkin adalah bisa dibilang adalah masalah setiap hidup. Jadi dia cerita, tapi tidak berwarna bahwa dia terpuruk dalam masalahnya. Kira-kira belakangan ini seberapa sering Rari merasakan stres? Sandi. Kalau stres kita tidak, karena 1 minggu yang lalu kita itu libur ke Bulukumba atau pulang kampung, jadi kita bisa refreshing. Nah untuk 1 minggu ini mungkin dia agak stres karena tugas bahasa Indonesia atau mata pelajaran lain itu harus dikerjakan pada H-1 atau H-jam. Nah, kira-kira apa yang dari Rari lakukan ketika ini minggu belakangan ini dia stres? Apa yang dia lakukan untuk mengatasi stres itu? Oh ya, saya tangkap Kak, mungkin dia sedikit cerita supaya mungkin bisa kurang beban pikirannya, bahwa dia cerita bahwa saya begini, hari saya begini, mungkin begitu. Nah, saya ingin bertanya lagi sama Sandi, bagaimana menurut Sandi upaya yang dilakukan oleh Rari ketika keadaan emosional itu tidak stabil? Apa yang dilakukannya itu Kak, mungkin dia sholat, karena setiap saya kosnya dia sholat, mungkin itu cara untuk menenangkan diri dan cerita kepada saya, dan itu dia selalu menghibur dirinya. Kalau saya kosnya pasti dia menghibur dirinya dan saya juga ikut tertawa. Mungkin itu cara untuk mengapresiasi dirinya bahwa saya bisa melewati hal-hal ini. Selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana interaksi sosialnya Rari belakangan ini. Baik, untuk interaksi sosialnya hari ini Kak mulai membaik, yang dimana dia mulai beradaptasi sama teman barunya, dia mulai bisa bergabung ketika ada acara kelasnya, dia bergabung, mungkin cara beradaptasinya itu mulai membaik. Berarti Rari sampai saat ini tidak ada kelas ya? Beda kelas Kak, mungkin bisa dibilang dia kelas A, saya kelas B. Tapi di kampus berapa sering Anda ketemu sama? Mungkin pada kami itu Kak jarang, mungkin 1 minggu cuma 1 kali karena perbedaan jam mata kuliah, ketika dia masuk pagi saya masuk siang, jadi kita itu jarang ketemunya itu pas di kosnya saja. Nah, menurut Sandi, apakah Radi merasa susah untuk berinteraksi dengan sekitarnya? Kalau untuk sekarang itu Kak susah, tidak tahu kenapa, atau mungkin dia takut untuk memulai hal baru karena mungkin dia takut bilang begini orangnya so asik, mungkin dia takut dibilang begitu. Nah, lalu bagaimana dukungan keluarga atau dukungan teman-teman Rani terutama Anda dalam mempengaruhi kesejahteraannya? Kalau untuk dukungan itu Kak dari keluarganya itu ketika saya ke kosnya Rari pasti dia menelpon orang tuanya bahwa saya begini, saya sakit, jadi dia dikasih motivasi, bilang dapat minum di obat nak begitu. Kalau untuk dari teman-teman itu terutama saya bilang bergabung saya sama temanmu karena itu dia yang bisa kasih bahagia kok di kampus, atau itu dia yang bisa teman kok di kampus, karena kalau saya tidak bisa temani kok karena kita beda kelas, atau kita bisa berteman tapi hanya di kos saja, kita bisa bertemu hanya di kos saja. Ini Rari mempunyai teman dekat selain Anda? Kalau bisa dibilang Kak, dia kan orangnya extrovert, jadi dia memiliki banyak teman dekat, tapi teman dekatnya itu jauh, jadi hanya saya yang dekat, seperti teman ada di Unhas atau universitas lain yang ada di Kota Makassar. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan, apakah Rari menjalani hubungan dengan lawan jenisnya? Kalau untuk sekarang Kak, ada mungkin
mungkin di situ tempat keluh kesahnya karena si lawan jenis ini dia selalu bercerita sama Rari, mungkin dia nyaman sama Rari untuk bercerita keluar dan jalan-jalan mungkin begitu. Menurut Anda seberapa sering Rari dengan lawan jenis tadi keluar menghabiskan waktu? Mungkin Kak untuk saat 2 minggu ini jarang karena mungkin Rari sibuk untuk kerjakan tugas atau kan 1 minggu yang lalu dia di kota asalnya, jadi dia sibuk di kota asalnya dan mengerjakan tugas, jadi jarang. Nah, baik, aku ingin menanyakan kira-kira adanya hubungan lawan jenis Rari tadi ini, apakah itu dia ada pengaruh untuk di kehidupannya Rari? Kalau untuk pengaruh sih Kak ada karena dia bisa mengaplikasikan dirinya, misalnya dia bisa mengontrol dirinya. Kalau ke saya kan jarang bercerita, jadi ada seseorang yang bisa dia ajak cerita untuk bagaimana sih solusi dari permasalahannya. Baik. Nah, kira-kira bagaimana menurut Iksandi, apakah Rari ini mengalami hambatan dalam menjalin sebuah hubungan? Kalau hambatan sih Kak mungkin terhambat dari tugas-tugasnya atau kesibukan yang lain karena mungkin dia mementingkan untuk kerja tugas dulu baru berhubungan dengan orang lain. Selain itu, apakah ada hambatan lainnya misalnya dengan hubungan dengan teman-temannya? Kalau hubungan dengan teman-temannya kita itu sekarang sudah tidak ada. Awal-awal hambatannya itu dulu pada mahasiswa baru, di situ dia mulai terhambat karena takut untuk beradaptasi atau dia bisa menyesuaikan dirinya. Baik, Iksandi. Selanjutnya saya ingin menanyakan, kira-kira Rari ini memiliki, apakah Iksandi tahu bahwa Rari ini memiliki riwayat penyakit? Kalau untuk riwayat penyakit itu kan saya cuma tahu 2 tapi tidak tahu selebihnya karena saya telah melihatnya secara langsung. Dia yang pertama itu ada penyakit alergi, yang dimana dia tidak boleh makan telur terlalu banyak. Ini jadi di kosnya itu Kak, dia selalu membeli makanan yang bisa menjaga untuk tidak terkena alergi lagi. Dan yang kedua itu Kak nah ini mungkin dia sendiri yang salah karena dia malas makan. Biasa saya ke kosnya jam 12 siang, di situ dia belum makan, saya tawari, ayo makan atau pergi beli ini atau apa yang bisa dimakan supaya terisi perutnya. Baik, kira-kira kami tahu tidak apa penyebab Rari ini kayak malas makan yang sudah disebutkan? Yang pertama malas makan Kak, mungkin efek dari dirinya sendiri atau kebiasaannya. Mungkin karena kalau di rumah ini pasti ada yang suruh makan, sedangkan kosnya dia sendiri, jadi tidak ada yang orang yang mengingatkan dia makan, bilang bahwa makan, sini makan, karena pada saat di rumahnya mungkin dimasakkan, sedangkan di kosnya dia harus melakukannya sendiri. Nah, kira-kira menurut Iksandi bagaimana upayanya Rari dalam mengelola kesehatannya? Untuk upaya Rari mengelola kesehatannya itu Kak, menurut saya kurang, dikarenakan dia tahu bahwa dia ada penyakit mah, tapi dia tidak bisa untuk bisa makan untuk tidak terkena mah. Jadi menurut saya Kak kurang untuk kesehatan. Nah, menurut Iksandi apakah Rari ini sering berolahraga atau tidak? Kalau untuk berolahraga itu Kak jarang karena mungkin dia sering begadang, jadi dia lambat bangun, jadi membuat dia untuk terhambat untuk melakukan kegiatan olahraga. Baik. Nah, Iksandi, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana menurut Iksandi perkembangan fisik Rari saat ini? Untuk perkembangan fisik Rari itu Kak, menurut saya mungkin bisa dibilang biasa-biasa saja atau menurut saya tidak ada yang berubah karena dari segi fisik saya melihatnya Rari tidak ada yang berubah. Mungkin dari segi emosional atau dari segi-segi lain ada yang berubah, tapi saya tidak mengetahuinya. Baik. Nah, tadi kan disebutkan bahwa tidak ada perubahan fisik pada Rari. Nah, dengan perubahan fisik Rari saat ini, apakah menurut Iksandi
Sandi, Rani puas dengan perkembangan fisiknya atau tidak? Menurut saya kak, dia tidak puas karena dia selalu bertanya, kenapa tidak naik-naik berat badanku, kenapa kak jarang makan. Jadi di situ saya beranggapan bahwa Rani dia mungkin selalu berupaya untuk menaikkan badannya atau merubah dari segi postur badannya, tetapi mungkin dari gangguan lain yang membuat dia tidak bisa untuk menaikkan berat badannya. Menurut Sandi, nah dengan yang tadi kan berat badannya tidak pernah berkembang, maka Rani pernah mendapatkan komentar yang tidak baik terhadap fisiknya? Kalau untuk komentar dari fisiknya itu, saya pernah mencari fisiknya, kenapa harus sekali, apakah tidak pernah mau makan atau mungkin begitu atau, tapi dia bilang, dia mungkin dia bilang, lihat itu bagaimana keseharianku, saya jarang makan karena mungkin saya malas, itu malasnya juga yang susah untuk diubah. Baik, Sandi. Selanjutnya, menurut Sandi, apakah Rani memiliki keterampilan berbicara di depan umum dengan baik? Untuk keterampilan berbicara atau speaking itu kan saya akui bahwa dia pintar atau bisa untuk berpublic speaking. Kadang saya diri bahwa bagaimana sih cara untuk bisa seperti Rani, karena mungkin saya kalau berbicara terbata-bata, jadi kalau dia itu berbicara apa yang dia ungkapkan itu berbobot, ya kayak saya yang kalau ungkapkan itu bertele-tele baru sampai ke topik yang ingin saya ceritakan. Kalau dia itu berbobot dan singkat, padat dan jelas begitu kan. Baik. Nah, menurut Sandi, bagaimana tingkat konsentrasi atau tingkat fokusnya Rani belakangan ini? Kalau tingkat fokus itu kan menurut saya fokus atau fokus belajar, karena mungkin pada saat minggu ini kita melakukan ketertinggalan materi, jadi kita harus untuk bisa mengejar materi tersebut. Terus menurut Sandi, bagaimana sih caranya hari ini menyelesaikan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memecahkan itu kak, mungkin dia selalu cerita kepada orang tuanya, mungkin bilang saya begini, jadi mungkin dia harus dibantu kepada orang tuanya bahwa yang kamu lakukan harus begini, atau biasa dia lakukan menurut hatinya sendiri atau dari dirinya sendiri, bagaimana yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Nah, baik Sandi, menurut Sandi, apakah Rani bisa menyelesaikan satu tugas dalam waktu yang bersamaan? Kalau untuk satu tugas yang bersamaan juga dia orangnya kerja keras, bisa dibilang. Yang pertama itu kak tugasnya. Nah, ini tugas bertepatan dengan temannya yang meminta pertolongan. Nah, yang dimana dia harus melakukan tugasnya dan semua membantu temannya. Jadi dia mengerjakan tugasnya secepat mungkin, terus dia membantu temannya. Bisa dibilang Rani itu orang yang berjasa. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan emosional Rani belakangan ini? Kalau perkembangan emosional Rani itu kan bisa dibilang dia emosi, atau biasa dibilang dia sering emosi, karena kan ada sesuatu hal yang bisa membuat dia emosi, tapi dia tidak bisa mengungkapkan emosi tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana peran Sandi dalam menangani Rani ketika menangani keadaan emosionalnya tadi? Untuk menangani keadaan tersebut, saya sebagai teman saya harus memberikan dia solusi. Nanti mana solusi tersebut bisa membuat dia aman tanpa merugikan orang lain. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana hubungan Rani dengan sekitarnya menurut sudut pandang Sandi. Menurut sudut pandang saya, ya kalau di pertemanan budaya itu sudah baik, tapi kalau untuk pertemanan di sekitar kosnya atau tetangga kosnya itu dia kurang baik, mungkin ada permasalahan yang bisa membuat dia kayak agak jauh sama teman kos atau tetangga kos. Baik,
baik Iksandi, menurut Iksandi atau uh, yang Anda ketahui, apakah Anda ini terlibat dalam sebuah kelompok atau sebuah organisasi? Untuk sekarang Kak, kan 1 minggu yang lalu dia mengikuti satu organisasi ya, yang dimana organisasi tersebut bisa dibilang organisasi yang bagus di kampus saya. Tetapi seiring berjalannya waktu dia berpikir karena dia kan masih mahasiswa baru, jadi dia mungkin bisa dibilang dia tidak bisa untuk menyesuaikan dirinya ke organisasi tersebut, dan di mana organisasi tersebut bisa ada kegiatan yang sudah timbul. Nah ini biasa dia harus mengerjakan tugas yang banyak, jadi dia mengundurkan diri pada organisasi tersebut. Nah, baik Iksandi, yang saya katakan mengenai organisasi sendiri. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan Rari ini tidak bisa menyesuaikan diri pada lingkungan sekitar? Bisa dibilang spesifiknya itu Kak kepada organisasi kan. Iya. Nah organisasinya ini mungkin dia kan di SMA itu dia sangat ekstra untuk organisasi, seperti organisasinya itu ada 3, mungkin dia sudah capek atau bosan untuk organisasi, jadi dia ingin mencoba hal baru, seperti ingin fokus ke pembelajaran atau ke mata kuliah yang ada yang dia tempuh. Nah, selain tadi kan Rari orangnya lebih berinteraksinya di sekitarnya. Nah, kira-kira menurut Iksandi, apakah Rari ini berkurang interaksinya yang sekarang dengan yang dulu? Kalau untuk sekarang tak berkurang, karena yang saya tahu bahwa teman kelasnya itu banyak yang anak pesantren. Jadi kan hari itu waktu SMA dia sering bergaul sama laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan. Kalinya dia masuk di kampus, dia itu agak kaget mungkin karena perempuannya yang tidak bisa terlalu diajak cerita dalam bercanda, tapi mungkin karena bawaan dari pesantrennya. Iksandi, menurut Iksandi, selain hambatan itu, apalagi hambatan Rari dalam berinteraksi dengan sekitarnya? Kalau hambatannya itu Kak, yang pertama penyelesaian diri, yang dimana penyelesaian diri itu menurut saya itu sangat perlu, karena ketika kita tidak bisa menyelesaikan diri, kita langsung terobos saja teman-teman kita dengan mengeluarkan kepribadian kita yang ada di SMA, maka orang tersebut akan kaget atau mungkin orang tersebut akan menjauhi kita, atau dia bisa berpikir bahwa kita perlakuan kita tidak baik kepadanya. Menyebutkan tadi masalah penyelesaian diri. Kira-kira masalah ini membuat Rari itu stres atau cepat atau khawatir terhadap permasalahan yang tadi? Bisa dibilang Kak agak sedikit cemas, karena dia pusing untuk bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan diri pada teman-teman kelas di universitasnya. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya untuk menyesuaikan dirinya dengan lebih cepat. Selanjutnya, apakah seberapa sering sih Rari akhir-akhir ini mengeluh tentang baik itu masalah pergaulannya atau masalah yang lain? Seberapa sering dia mengeluh belakangan ini? Kalau sering itu pasti sejak saya pulang kuliah. Selama 1 minggu itu pasti saya ada 3 hari atau 4 hari saya tinggal di kosnya. Dia mulai bercerita. Setiap saya ke kosnya pasti dia bercerita. Terus saya begini, kuliah saya begini, agama saya begini, permasalahan saya begini, mungkin begini. Bagaimana tanggapan Iksandi ketika Rari mengeluh masalah itu? Saya bertanya dulu, memangnya permasalahan ini bagaimana? Jadi saya harus mengetahui bagaimana spesifik dari masalah tersebut, kemudian saya berikan solusi. Kalau dia harus begini, mungkin begitu. Baik Iksandi, untuk pertanyaan terakhir, apakah Iksandi mengetahui bahwa Rari apakah Rari pernah berniat untuk konsul ke yang profesional atau yang lebih tahu untuk keadaan emosional saat ini? Untuk itu Kak, dia pernah bertanya sama saya apakah saya harus berkonsultasi kepada psikologis untuk
masalah yang saya alami. Terus saya di situ saya tidak tahu apa yang saya lakukan karena ketika ke psikologis pasti kita membutuhkan uang yang banyak. Terus di situ saya ngejarnya waktu ada seorang bunda atau pendamping dari organisasi di situ dia mulai berpikir bahwa dia akan berkonsultasi situ karena pada saat itu si orang tersebut merupakan alumni psikologis atau sarjana psikologi. Dan di situ dia bercerita tentang dia, mungkin di situ dia bercerita tapi saya tidak tahu secara spesifik karena itu mungkin privasi dia apa yang dia cerita mungkin gitu. Baik, mungkin ada yang perlu saya tanyakan atau ada hal yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau menurut saya Kak sudah tidak ada yang saya tanyakan. Baik, oke, tidak ada. Jadi mungkin itu tadi beberapa pertanyaan saya untuk wawancara alumni Anamnesa kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Isanti karena telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara kali ini. Nah, sebelumnya saya juga telah mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Sandi. Semoga selamat sampai tujuan lagi pulang. Saya rasa sekian. Kurang lebihnya kami maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.